Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon kemurahan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menyertai, menolong, dan membimbing setiap langkah kami dari pagi hingga sampai malam nanti. Mari kita awali dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setiamu, atas pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kembali pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mulai semua aktivitas kami. Bimbinglah kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Untuk itu mari Tuhan, berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini. Kami siap mendengar dan melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul berkat yang melimpah. Ya, kalau kita mendengar tentang berkat yang melimpah, seringkali hati kami merasa bersuka cita. Adanya berkat yang turun di dalam kehidupan, terlebih di dalam hidup pada akhir zaman ini. Banyak yang mengalami masalah, kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang berkat yang melimpah. Mari kita baca di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai dengan yang ke-10. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini kita sudah baca ya dalam Amsal ini, yang pertama tadi Tuhan mengingatkan kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita sudah menyerahkan semua harapan kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah menyerahkan semua masa depan kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah berharap dengan sungguh kepada Tuhan? Pada saat ini, di dalam keadaan dunia yang modern ini, semua manusia mengalami satu kemajuan teknologi, kemajuan di dalam segala ilmu yang ditempuh di dalam studi kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengandalkan kepandaian kita mengandalkan kemampuan kita. Namun seringkali pula kita mengalami kegagalan. Karena kita harus tahu, kita manusia adalah manusia yang lemah. Kita manusia yang seringkali tidak dapat menyelesaikan masalah kita sendiri. Namun jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan pada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan tidak ingin kita setengah-setengah. Tuhan kita tidak ingin kita berharap dan percaya kepada Tuhan saat kita memerlukan Tuhan. Saat kita menghadapi masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Tapi Tuhan mengharapkan kepada kita agar kita mau berharap kepada Tuhan dengan segenap hati. Baik waktu kita diberkati, baik waktu kita mengalami kesulitan,
baik waktu kita menderita sakit, baik waktu kita dalam keadaan tubuh yang sehat, Tuhan minta dengan segenap hati kita berharap kepada Tuhan. Bahkan di sini ditegaskan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali kita merasa kita mampu, seringkali kita merasa dapat menyelesaikan masalah kita sendiri dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam faktor-faktor yang dapat kita pakai sebagai satu dasar untuk menyelesaikan. Namun pada pagi hari firman Tuhan mengingatkan, ya, akuilah Dia Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita meletakkan harapan kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu menyertai sepanjang aktivitas kita. Di sini dituliskan, Tuhan akan meluruskan jalanmu. Jalan yang bengkok, jalan yang berliku-liku, jalan yang sulit yang sering kali kita hadapi, Tuhan akan menyertai kita dan meluruskan jalan kita. Namun satu hal yang harus kita percaya dan ada dalam hati dan pikiran kita, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, tidak bersandar kepada akal kita sendiri, tidak bersandar kepada kekuatan dan pengertian kita sendiri. Ini sesuatu yang biasa kita dengar, dan seringkali kita saat mendengar kata-kata ini seringkali kata-kata ini masuk lewat telinga kita dan berlalu begitu saja. Tapi pada pagi hari ini saya ingin menekankan bahwa percaya kepada Tuhan itu adalah satu faktor yang mutlak harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Inilah nasihat yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jikalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita hidup percaya dengan sungguh kepada Tuhan, dan kita menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan, hidup ini akan menjadi ringan. Hidup ini akan kita nikmati sebagaimana yang kita rindukan. Hidup penuh dengan sukacita. Selanjutnya di sini katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian kita memakai harta kita untuk memuliakan Tuhan? Seringkali kita lupa bahwa segala berkat yang ada dalam kehidupan kita, segala berkat yang kita nikmati, segala pundi-pundi kekayaan yang ada dalam hidup kita, itu ada semata-mata hanya oleh berkat dan anugerah Tuhan. Itu seringkali kita lupa. Kita bekerja, kita diberkati dengan berkelimpahan. Seringkali kita merasa bahwa ini adalah hasil kemampuanku sendiri, ini hasil kepandaianku sendiri. Ya, kita lupa bahwa segala sesuatu itu adalah Tuhan yang menentukan. Manusia boleh berusaha dan manusia harus bekerja, tapi ketentuan berkat turun dalam kehidupan kita itu semata-mata hanya oleh anugerah dan kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Bahkan di sini dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air dan buah anggurnya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kehidupan orang yang menaruh hidupnya dengan percaya, dengan sungguh kepada Tuhan. Tuhan hanya minta, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu.
dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau kita melihat Raja Salomo adalah seorang raja yang penuh dengan hikmat. Satu saat ketika Raja Salomo ini diminta oleh Tuhan, apa yang kau inginkan? Apa yang akan kau minta? Raja Salomo tidak minta panjang umur, tidak minta kekayaan. Itu biasa yang diminta oleh manusia. Mungkin kalau kita ditanya oleh Tuhan, apa yang akan kamu minta? Kita akan mengungkapkan, Tuhan berikanlah aku panjang umur. Berikanlah aku kekayaan yang berlimpah-limpah. Tapi Raja Salomo minta kepada Tuhan, berikanlah aku hikmat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian ketika Tuhan mendengar permohonan yang demikian bijak, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Permohonanmu adalah baik, dan bahkan akan kutambahkan panjang umur, kekayaan yang berlimpah-limpah. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat satu permohonan yang penuh dengan kebijakan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah lewat doa kita setiap pagi, ketika kita bangun tidur? Apa yang kita minta? Seringkali dalam doa kita selalu kita minta kepada Tuhan, berkati Tuhan dengan berkelimpahan. Kita ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat Tuhan selalu tersedia bagi kehidupan kita. Kita tidak perlu merengek-rengek dengan Tuhan. Yang penting, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran firman Tuhan harus ada dalam kehidupan kita. Dengan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Cukup mudah Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengakui Dia dalam segala lakumu. Tuhan minta, ya, lewat kehidupan kita bisa melakukan semua kehendak Tuhan. Hidup benar, hidup kudus, takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan yang seringkali manusia lebih cenderung berbuat yang tidak berkenan di hati Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa berkat yang melimpah itu sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Yang penting percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan, muliakan Tuhan dengan hartamu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Inilah janji kebenaran firman Tuhan. Seringkali saya pun tidak habis berpikir, jikalau kita hidup sebagai hamba Tuhan, kita hidup sebagai pelayan Tuhan, kita masih merasa hidup belum menikmati berkat Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Dan jikalau doa kita masih belum terjawab oleh Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Berarti apa? Kita harus koreksi diri. Adakah sesuatu yang tidak benar
yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita? Adakah segala sesuatu rencana kita yang tidak baik? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Mintalah hikmat kepada Tuhan sebagaimana yang sudah dikerjakan oleh Raja Salomo. Adalah satu tindakan sikap hati yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Tuhan tahu segala kesulitan kita. Satu hal, ketika kita menaruh percaya kita kepada Tuhan dengan segenap hati, percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu ada beserta dengan kita dimanapun kita berada, dalam keadaan sulit yang bagaimanapun juga Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan Tuhan selalu sediakan berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita koreksi diri kita, bagaimana dengan percaya kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah percaya dengan segenap hati, ataukah kita masih setengah-setengah? Kita coba-coba, ya. Tuhan tidak mau kita coba-coba, setengah-setengah, suam-suam. Tuhan tidak mau. Tuhan minta kita hidup berjalan dengan benar. Karena jika kita berjalan dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan, maka yakinlah penyertaan Tuhan, berkat Tuhan selalu menyertai dalam setiap kehidupan orang percaya. Kita tidak perlu berlelah-lelah menari dengan paksa agar berkat itu turun dalam kehidupan kita. Itulah anugerah Tuhan. Itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang penting kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari selanjutnya kita baca di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai remang tengah hari. Puji Tuhan, perjalanan orang benar itu seperti cahaya fajar. Makin hari makin cerah, makin hari makin penuh dengan sukacita, makin hari makin penuh dengan berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Kiranya renungan firman Tuhan yang sudah kita nikmati pada pagi hari ini boleh merubah sikap hidup kita, agar kita boleh membawa hidup ini lebih hari, lebih berkenan kepada Tuhan. Dan kita yakin berkat yang berlimpah itu akan turun di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, ajarkan bagi kami senantiasa Tuhan, agar kami selalu berpegang atas kebenaran firman-Mu. Karena jikalau kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, dengan percaya dengan segenap hati, tidak bersandar kepada akal dan pikiran kami sendiri, maka berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami senantiasa akan tercurah dalam kehidupan kami dengan berlimpah-limpah, hingga kami boleh menikmati berkat itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.